Wah, ini terima kasih banyak nih ASN Nation. Bang Ian ini sudah disematkan. Nanti kita tinggal ngundang Bang David ya. Silalahi David L. IG-nya. Oh, udah jam 10. Oke, siap-siap dulu. Sudah ada 2 yang bergabung. Wah, banyak nih yang udah gabung. Banyak banget. Bang David juga sudah bergabung nih ya. Baik, halo Sobat ASN, dimanapun berada, apa kabar? Dan selamat bergabung di ASN Menulis Inspiratif. Aku tahu kalian semua pasti udah nungguin kan dari tadi acara ini, karena mau kenalan dengan bintang tamu kita. Dan pastinya kalian semua sudah tahu siapa yang akan kita undang, karena layarnya sudah kita publish di ASN Nation dan juga ASN Menulis. Jadi sambil kita menunggu Bang David diundang di dalam live IG ini, aku mau kenalin dulu nih, apa itu ASN Menulis. Jadi ASN Menulis itu suatu komunitas, ya Sobat ASN, itu ada di bawah asuhan ASN Nation, di bawah ASN Nation juga, di mana kita semua di situ belajar menulis dan mengimplementasikan skill menulis kita. Dan di sini Bang David sudah bergabung. Inilah beliau bintang tamu kita. Halo Bang David, apa kabar? Lisa, kabar baik. Apa kabar nih Mbak Lisa? Semangat selalu, luar biasa Bang. Siap. Suara saya ini ya, jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Alhamdulillah Bang. Siap. Nah, Bang David ini, Sobat ASN, adalah pemenang lomba ASN menulis periode Mei Juni 2002 ya Bang ya. Betul, betul. Jadi melalui tulisan beliau yang berjudul Tips Membeli Rumah Bekas Aman dari Denda PLN. Wah, itu menarik banget itu. Memang penting ya. Nah, jadi tulisan dengan judul tersebut itu Bang David memberikan tips-tips yang bisa dilakukan oleh calon pembeli rumah. Bang David itu memberikan 12 tulisan, dan tulisan inilah yang paling banyak viewernya ya Bang ya. Ada 966,03 ya kan. Dan Iya, betul. memenangkan voucher 1 juta. Wah, selamat Bang David. Terima kasih Mbak Lisa. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang hal ini, tentang bagaimana sih Bang David bisa memenangkan lomba dan lain sebagainya, dan juga nanti kita akan mempersilahkan Sobat ASN untuk bertanya gitu, untuk menggali informasi seputar Bang David, terus motivasinya apa dan lain sebagainya. Aku mau kenalin dulu nih, siapa itu Bang David. Kenalnya sedikit aja, nanti Bang David kenalin diri sendiri gitu kan, lebih lengkapnya. Baik, baik, baik. Silakan Mbak Lisa. Baik Sobat ASN, sebelum aku kenalin Bang David, aku kenalin diri aku dulu. Aku adalah Lisa, wah udah kenal dong ya. Lisa Noviana, bagian dari ASN Nation atau ASN Menulis. Dan selamat bergabung untuk Sobat ASN semua di acara ASN Inspiratif ini. Kali ini kita sudah menghadirkan bintang tamu yang hebat. Beliau adalah David Fernando Silalahi, ST M.Eng. Itu bacaannya M.Eng atau M.Eng, Bang? M.Eng, Master of Engineering. Master of Engineering, wow. Iya. Selain memenangkan lomba, jadi latar belakang beliau adalah jeng-jeng. Siapa nggak beliau? Beliau adalah kandidat doktor pada School of Engineering Australian National University dengan topik penelitian 100% Renewable Energy Integration for Indonesia. Wow, mengagumkan sekali Bang. Ini bikin saya penasaran nih, kayaknya juga penasaran banget ya kan. Untuk nanya-nanya lebih lanjut tentang latar belakang Bang David dan sampai memenangkan lomba ini. Kemudian beliau itu adalah ASN pada Kementerian ESDM
Beliau tahun 2009 sampai 2010 CPNS di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2010 sampai 2015 Inspektur Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, kemudian 2015 sampai 2018 Kepala Seksi Tarif dan Subsidi Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2018 sampai 2020 Kepala Seksi Bimbingan Usaha Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Memang pakar sekali ini sepertinya di bidang kelistrikan ini Bang David. Kemudian Siap. tahun 2000 sampai 2003 nih ya, pendidikan beliau di SMA Negeri 2 Pemantang Siantar, Sumatera Utara. 2003 sampai 2007 Bachelor of Electrical Engineering Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Wow. 2008 sampai 2009 Master Sustainable Resources Engineering Joint Program UGM ITB Karlsruhe Institute Technology Germany. Horas Bang. Wah. Horas. Bang, aku mau bacain lagi nih Bang. Bacain lagi Siap. nih. Jadi Bang David ini ternyata pernah meraih, mendapatkan penghargaan atau beasiswa nih Sobat ASN. Ini motivasi juga ya buat kita semua ya, benar nggak sih? Keren banget nih. Tahun 2008, beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan Nasional, pendanaan studi S2 di Jerman. 2017, peringkat kedua Diklat Kepemimpinan tingkat 4, Pusdiklat SDM Aparatur Kementerian ESDM. 2018, awardee of LPDP Scholarship, pendanaan studi S3 di Australia, dan lain sebagainya. Nanti Bang David bisa cerita tentang pengalaman organisasinya, kemudian apa lagi? Wow, ternyata beliau juga aktif nih menulis. Nanti bisa cerita ya Bang ya, tulisan-tulisan apa aja ya Bang ya? Pasti Mbak Lisa. Ya. Oke, Sobat ASN, tadilah tentang Bang David, dan ternyata nggak heran ya, pakar di bidang kelistrikan, dan juga dari kepakarannya beliau menulis tentang kelistrikan dan memenangkan lomba ini yang ternyata tulisannya diminati oleh para pembaca di Indonesia. Begitu dulu. Bang, gimana di sana? Ini di Australia atau di Indonesia nih Bang? Saya sebetulnya ini lagi di Jakarta, jadi ada data collection ya. Jadi kalau di Canberra sebetulnya lagi musim dingin, jadi kayak agak ngilang sebentar gitu ya, nunggu musim dingin selesai, ntar balik lagi ke sana. Oh, bawa keluarga Bang, bawa keluarga. Iya, bawa keluarga. Oh, enak ya Bang ya? Ya inilah, ada enak, ada nggak enak, jadi dinikmati aja. Dinikmati ya. Penasaran saya terbayar loh Bang. Saya penasaran dengan Bang David. Dari semenjak yang acara halal bihalal itu. Siap. Kan menang juga kan? Quizis ya? Menang juara 1 kan? Iya, betul. Beruntung itu tepat. Emang hebat ya. Jadi kira-kira kapan tuh Bang mulai menyukai dunia tulis-menulis? Kapan mulai terjun ke dalam tulisan ilmiah populer? Karena kalau saya lihat tuh Bang David memang sebelum terjun ke dalam tulisan ilmiah populer sudah memulai menulis di banyak jurnal ya Bang ya? Di menulis hal-hal yang lebih serius lagi, yang lebih akademik lagi ya Bang. Ceritain dong Bang. Betul. Baik. Makasih Mbak Lisa, perkenalannya luar biasa. Saya agak grogi gitu ya, dibacain semua gitu. Nah, saya mungkin menyapa dulu nih teman-teman yang sudah gabung. Tentu saya terima kasih ya ke tim ASN Menulis sudah mengundang di acara hari ini, termasuk AS Nation ya tentunya ya. Ada Chief Lufsi, ketua kita gitu ya, lalu Coach Fatur Rahman gitu ya, yang udah kemarin ngadain kelas ASN Menulis juga gitu. Saya ikut kelas beliau gitu. Jadi, nah kalau saya mau cerita sebetulnya ini semacam flashback lah gitu ya. Jadi menulis itu sebetulnya kan
sudah relatif lama kalau menulis dalam konteks menulis di majalah gitu ya atau di buletin gitu ya. Tetapi memang kalau menulis untuk media berita seperti Kumparan gitu atau media yang lain itu, saya memulainya itu di 2019. Jadi waktu itu saya pertama kali menulis itu untuk koran Jakarta. Jadi koran lokal lah ya. Jadi saya belum belum berani gitu ya, belum pede untuk koran yang sifatnya nasional. Jadi waktu itu saya tulis terobosan menurunkan tarif listrik gitu. Saya kirim ke koran Jakarta. Nggak tahu diterima dan dipublish gitu. Saya senang sekali waktu itu ya. Ternyata pemikiran saya ternyata diterima editor gitu ya dan dipublish gitu ya, senang waktu itu. Jadi saya simpan sampai sekarang gitu ya, saya capture gitu ya untuk kenang-kenangan pertama kali menulis di media gitu ya. Nah, tetapi kalau menulis yang agak dalam tanda petik mungkin bahasa anak-anak saya itu receh gitu ya atau blog gitu ya. Saya sebetulnya banyak nulis itu di Kompasiana. Jadi saya tahun 2020 saya menulis kurang lebih 123 artikel di kompasiana.com itu ya, itu pun sebetulnya tidak direncanakan gitu. Nah, jadi saya pertama kali nyampe di Australia itu kan Februari 2020. Lalu Maret itu kan lockdown. Artinya Indonesia lockdown, semua seluruh dunia lockdown gitu ya. Jadi ibaratnya hanya terkurung di kamar, ke kampus pun enggak gitu ya. Jadi yang saya lakukan ya udah coba-coba nulis gitu ya. Nulis satu, dua, keterusan gitu akhirnya banyak tulisan saya yang sifatnya blog gitu saya taruh di Kompasiana gitu. Nah, itu kalau itu dianggap sebagai media publik juga ya itu berarti termasuk hitungan gitu ya. Nah, kalau flashback sedikit lagi, saya kan masuk CPNS itu 2009. Lalu saya lihat-lihat majalah di kantor gitu ya. Ternyata banyak juga teman-teman yang nulis senior-senior gitu ya. Jadi saya mulai memberanikan diri kirim-kirim artikel gitu. Di 2011 terbit pertama kali gitu tulisan saya di namanya itu Buletin Ketenaga Listrikan gitu. Jadi waktu itu saya nulis tentang jejak karbon gitu ya, jejak karbon pembangkit listrik. Ternyata sekarang saya baca lagi, oh relevan ya yang saya tulis dulu dengan sekarang tahun 2022 gitu. Jadi senang juga gitu ya. Saya udah nulis itu gitu. Karena kan lagi rame G20 gitu ya. Pemanasan global dan seterusnya gitu. Itu udah saya tulis dulu 2011. Jadi kurang lebih itu yang kalau pertanyaan kapan mulai menulis gitu ya. Jadi 2019 dan di luar itu ada juga tulisan-tulisan yang sifatnya blog tadi ya dan agak serius ya di buletin atau di majalah kantor gitu. Itu Mbak Lisa. Menarik sekali Bang. Tadi saya dengar dimulai dari CPNS sudah melirik adanya buletin kantor dan mulai menulis ya. Artinya di situ Iya, Bang betul. David tidak insecure dengan istilah-istilah apa umbis dan umbis gitu ya. Sekarang kan lagi viral dari tahun 2000-an kali ya istilah-istilah umbis gitu ya. Nah, Iya, waktu itu iya. Bang David bisa memiliki kepercayaan diri yang kuat dan motivasi untuk mau terlibat dalam kepenulisan yang ada di buletin kantor tuh gimana tuh Bang? Baik, Itu baik. gimana Jadi tuh? sebetulnya kan sederhana ya, intinya punya ide, lalu kan kalau ide itu tidak diketahui orang lain, tidak jadi apa-apa gitu ya. Jadi saya waktu itu Hmm. punya pemikiran, saya punya ide, saya tulis, atau sifatnya informasi lah sebetulnya. Jadi saya itu lebih sifatnya menginformasikan apa yang saya tahu, dan saya pikir orang belum banyak tahu. Nah itu kira-kira yang saya tulis. Jadi misalnya, dulu saya juga nulis banyak hal tentang tarif listrik gitu ya. Mungkin di kita yang hadir ini mungkin nggak ngeh ya. Kalau tarif listrik Indonesia ada 37 loh, ya kan? Paling mungkin kita cuma tahu tarif rumah tangga, tarif bisnis, tarif industri. Tapi sebetulnya itu banyak sekali. Nah itu termasuk yang saya tuliskan supaya masyarakat atau publik tahu juga itu ya. Lalu di hal lain adalah ibaratnya inilah ya mungkin kalau bahasa anak sekarang itu showcase gitu ya. Jadi saya Hmm. menantang diri gitu. Saya bisa lo nulis gitu kan. Saya yakin kan buletin kantor itu biasanya dicetak gitu ya lalu ditaruh di meja pimpinan gitu ya kan Nah, syukur-syukur baca gitu kan oh ternyata dia punya ide ini saya kira bagus nih gitu ya jadi saya sih mengamati gitu ya ada beberapa ide yang akhirnya dibicarakan lah menjadi apa ya namanya ya kegiatan kantor gitu ya
Jadi berangkat dari situ walaupun tidak persis sama gitu, tapi saya punya keyakinan kayaknya ini semacam clue gitu ya atau trigger gitu ya untuk diskusi lebih lanjut lah gitu kira. Jadi sesederhana itu sih. Jadi punya ide lalu saya bagikan ke orang lain atau ke teman-teman melalui tulisan itu. Wow. Jadi adanya gagasan dan juga keyakinan bahwa ide ini akan diimplementasikan menjadi suatu program ya. Padahal masih baru loh Betul. Sobat AFN. Ini bisa saya kantongi nih, saya pribadi bisa mengantongi ini, jadi satu semangat juga. Semoga Sobat ASN juga bisa memetik hikmah ini gitu kan. Nah, berarti kan sudah bisa menulis sebelum bergabung dengan ASN menulis. Ini yang bikin kita penasaran nih Bang. Nah, Siap. Bang David kenapa gitu bisa melirik ASN menulis dan kemudian mengikuti pelatihan ASN menulis gitu. Tahu dari mana Baik. sih ada ASN menulis? Jadi memang ini apa ya? Mungkin sifatnya pengalaman gitu dan refleksi gitu ya. Betul sudah tahu menulis. Saya yakin pun teman-teman yang join di live IG ini, termasuk Mbak Lisa gitu, sudah bisa menulis gitu. Yakin saya gitu. Kalau nggak mungkin jadi ASN juga gitu kan. Pasti minimal nulis skripsi gitu ya, nulis tugas-tugas mungkin waktu kuliah gitu ya. Tetapi yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana menulis yang memperhatikan sudut pandang pembaca gitu. Artinya menulis di media tentu nggak sama dong gitu ya dengan menulis di buletin kantor gitu yang ibaratnya bahasanya itu dalam tanda petik formal gitu ya atau agak kaku. Nah, saya ketika mencoba pindah gitu ya dari nulis yang serius-serius masuk ke media gitu ya, istilahnya itu kan tulisan populer gitu ya. Itu kan tidak disukai kalau bahasanya serius gitu. Saya pernah itu Nah, nyoba nulis di Kompasiana pakai gaya serius gitu. Pakai ada kutipan-kutipan, referensi. Saya lihat viewersnya nggak ada, itu sepi gitu. Lalu habis itu saya nulis yang ringan-ringan gitu. Loh, kok malah banyak yang baca gitu. Nah, dari situ saya punya kesimpulan, ternyata menulis yang serius-serius untuk publik itu kurang kurang impactful gitu ya, kurang bisa nyampe pesannya. Nah, kaitannya ke ASN menulis ini, saya sebetulnya sebelum ikut kelas ASN menulis itu juga ikut semacam webinar-webinar gitu ya, webinar menulis populer gitu ya, mencari di YouTube gitu ya, pelatihan kan banyak tuh ya, teman-teman organisasi atau universitas bikin webinar menulis populer. Nah, saya ikut di sana. Tetapi memang itu sifatnya kan kayak ini ya, memotivasi atau memberi semangat awal gitu kan. Tapi untuk praktek menulisnya sendiri itu kan butuh kelas yang intens gitu ya, butuh coaching lah gitu ya. Nah, disitulah saya pikir iya saya sudah banyak menulis di Kompasiana gitu ya. Ini mohon maaf harus menyebut merek gitu ya, menulis versi blog. apa-apa. Tapi saya pengen pengen naik level lah gitu, pengen naik level ke sifatnya opini di publik gitu ya, opini di media publik gitu ya. Nah itu ya kenapa saya akhirnya cari-cari sebetulnya di Instagram waktu itu ya. Saya lihat di Instagram ES Nation gitu ada juga postingan posternya gitu ya. Lalu saya lihat, oh ada. Sudah saya lihat tuh beberapa angkatan sebelumnya saya pengen ikut. Tetapi memang waktu itu waktunya kurang pas. Nah lalu belakangan ini akhirnya saya pikir ya sudah saya ikut kelas ke-17 gitu kan. Toh juga kayaknya nggak terlalu berat nih, cuman di weekend pun 1 jam 2 jam oke lah gitu sih. Selebihnya kan di WhatsApp gitu ya. Ya sudah saya join gitu dengan motivasi ingin mengubah gaya tulisan yang dalam tanda petik blog tadi menjadi bentuk opini gitu ya, bentuk tulisan yang lebih terstruktur. Dan saya pikir kelasnya ini sangat tepat gitu. ASN menulis kan teman-temannya sesama ASN gitu ya, jadi kurang lebih sama kok ininya masalah yang dialami gitu ya, apa semacam writer's block gitu ya, ibaratnya ya, kenapa sih orang jadi sulit menulis gitu ya. Saya kan mendengarkan juga, oh iya ya sama juga, saya juga ngalamin itu gitu ya. Apa yang dialami teman-teman juga saya rasakan. Tetapi saya memang mesti mengakui 2020 saya aktif sekali menulis. Saya sampaikan tadi 120-an tulisan, tapi di 2021 saya sepi sekali tulisan, enggak nyampe 10 yang saya tulis gitu ya. Yang saya tulis tuh lebih banyak yang serius-serius lah gitu, yang paper saya gitu ya, lalu tulisan akademik. Nah, saya pengen semangat lagi gitu. Akhirnya
join lah saya di ASN menulis ini gitu. Nah itu saya Hmm. pikir kenapa saya akhirnya gabung di kelas ASN menulis, dan ya senang gitu ketemu banyak teman-teman yang sesama ASN, yang saya lihat pun orang-orang hebat semua sebetulnya, tinggal belum menuliskan pengalamannya gitu ya, belum menuliskan pengetahuannya bertahun-tahun jadi ASN. Mungkin itu saja bedanya, saya mungkin duluan menuliskan, teman-teman belum gitu. Jadi saya pikir kita berada di posisi yang sama dan tinggal duluan-duluan nulis aja gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ikut kelas mungkin semua nulis pun belum tentu juga saya yang menang gitu kan, atau ranking satu lah gitu ya, bisa jadi teman-teman gitu. Jadi ya ini aja, karena duluan menulis aja akhirnya gitu ya. Jadi itu kira-kira kenapa saya ikut kelas atau ini ya, coaching dari eh, Pak Fatur Rahman itu, ya biar semangat lagi nulis gitu. Oke. Jadi memang ada impact yang signifikan ya dari pelatihan ASN menulis ini ya Bang. Oh jelas, jelas. Jadi memang selesai kelas lalu langsung ada lomba nulis gitu ya. Jadi saya pikir ini apa ya, semacam udah diajarin gitu ya, terus dikasih tempat praktek gitu kira-kira kan. Jadi langsung ya les aja jalan gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bang David. Tepuk tangan virtual. Terima Wah. kasih. Jadi Bang David kan kalau kita lihat latar belakangnya itu udah sering dapat penghargaan, sudah sering memenangkan sesuatu hal lah ya. Nah, kali ini memenangkan lomba menulis. Gimana perasaan Bang David nih? Baru ikut gitu kan. Ini siapa sih baru gitu kan, baru juga ikut best 17 gitu kan. Udah menangin lomba loh, juara satu lagi ya kan. Wah, hebat. Gimana Ya, perasaan yang pasti seneng lah ya Mbak Lisa ya. Kita nggak bisa inilah ya, memungkiri bahwa mendapatkan eh, prestasi itu tentu kita senang. Tetapi saya pikir ini bukan karena saya sendiri gitu ya. Tentu kan kompetisi itu pun banyak support dari teman-teman juga gitu ya. Selain kita menulis, lalu teman-teman tentu ada yang men-share di jejaringnya gitu ya, menaruh komen atau sekedar melike tulisan kita gitu ya. Itu kan berpengaruh besar gitu ya ke penilaian di lomba kemarin gitu. Jadi di kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih gitu ya ke teman-teman yang sudah berbaik hati gitu ya untuk mendukung, kasih komen yang banyak. Karena saya lihat belum tentu loh semua orang mau membuat akun di Kumparan gitu kan. Dia pengen nge-like gitu, tapi karena ada login-login nggak jadi gitu kan. Nah saya pikir ini teman-teman ini benar-benar support gitu ya, dan membaca, membagikan juga ke jejaringnya, karena kalau hanya di jejaring saya tentu mungkin nggak sebanyak itu dapat penilaiannya gitu ya. Jadi itu yang pasti saya senang sekali, sekaligus berterima kasih lah gitu ke teman-teman yang support, dan tidak kalah penting terima kasih ke Coach Fatur gitu ya, sudah ngasih pelatihan yang bikin semangat lagi kemarin gitu. ya Coach Fatur ya memang inspirasi banyak ASN. Betul, betul. Kalau nulis. Tadi juga ya Sobat ASN, Bang David sudah bercerita bahwa aktif juga menulis di jenis tulisan lain selain tulisan yang populer ya, ya Bang ya. Dan saya dengar juga Bang David selain di Kompasiana dan juga Kumparan menulis juga di The Conversation dan detik.com ya Bang ya. Iya, iya betul betul. Jadi eh, saya kan terus terang menantang diri gitu ya, menantang bisa nggak saya masuk ke beberapa media yang sering dikatakan sulit gitu ya. Jadi itu termasuk media-media yang sulit ditembus gitu ya. Untuk the conversation itu mereka melihat idenya itu ada kebaruan nggak gitu. Nah, saya tentu dengan mudah mengatakan ide saya baru karena itu sebetulnya versi dari jurnal yang saya terbitkan gitu ya. Jadi jurnal yang terbit di Q1 itu saya recehkan gitu ya bahasanya ya, dari bahasa akademisi menjadi bahasa awam sehingga mudah dipahami. Jadi saya punya keyakinan gini, kalau saya punya jurnal lalu hanya terbit atau paper lah ya, hanya terbit di jurnal, bahkan itu jurnal internasional sekalipun, yang baca itu cuma akademisi, itu nggak akan jadi apa-apa. Nah, kalau akhirnya saya bisa menuliskan itu versi yang dipahami publik atau awam gitu ya, dengan media the conversation ataupun yang lain tadi, saya sangat yakin itu walaupun tidak langsung ada
dampaknya misalnya langsung kebijakan berubah, langsung diimplementasikan, saya yakin mereka akan terpikir gitu. Jadi, oh iya ide ini kayaknya boleh juga nih gitu kan. Sehingga menimbulkan kalau 1, 2, 3 orang atau 10 orang mempunyai pemikiran itu, suatu saat mereka duduk gitu ya di forum yang sama, tentu itu akan jadi sesuatu kan gitu kira-kira. Nah, itu yang coba saya tulis juga ya. Jadi kalau boleh cerita, paper pertama itu kan saya bicara tentang Indonesia itu tidak kekurangan energi terbarukan loh gitu. Jadi bahkan nanti kita maju seperti negara Singapura, artinya kebutuhan listrik kita akan besar, kita pakai semua energi yang kita punya, panas bumi, hydro gitu ya, dan energi surya sangat berlimpah. Bahkan bila perlu kita ekspor ke tetangga-tetangga kita. Nah, itu kalau dituliskan dengan gaya akademik, yang baca cuma sesama peneliti. Nah, Iya, iya, akhirnya iya. ada waktu itu dipublish ulang oleh Jakarta Post gitu ya. Mungkin bagi mereka itu menarik. Sehingga saya lihat viewernya banyak sekali, 35.000 sampai sekarang gitu. Jadi, Wow. kalau 35.000 orang baca, katakanlah 100 orang diantaranya adalah pengambil kebijakan gitu ya. Dan itu bisa jadi sesuatu gitu kan. Lalu Betul, betul. berikutnya sama, ada paper saya tentang pump storage gitu ya, PLTA pump storage. Nah itu saya tuliskan juga dengan gaya bahasa awam. Dan ternyata banyak yang baca. Jadi ada mantan menteri kontak saya karena baca tulisan saya gitu. Jadi saya seneng juga gitu ya, ternyata ide yang saya tulis itu nyampe ke meja seseorang saya nggak pernah tahu siapa, lalu mencari tahu saya gitu ya. Jadi kemarin itu beliau telepon ke direktur jenderal gitu ya, minta dong nomor David gitu ya. Lalu saya kaget juga gitu. Lalu beliau ini kan mantan menteri beberapa periode lalu dan masih inilah ya banyak mengawal perkembangan energi kita di Indonesia. Saya pikir ternyata menulis itu ya sedahsyat itu dampaknya gitu ya. Jadi orang-orang menjadi tahu ide kita dan mudah-mudahan jadi ini ya, jadi ibaratnya kebijakan baru gitu ya, atau mungkin menambahkan kebijakan yang ada saat ini gitu. Jadi itu yang saya pikir ketika kita menulis di media yang dibaca banyak orang, itu lebih impactful. Nah tentu berbeda kalau saya taruh misalnya hanya sekedar status Facebook gitu ya. Tapi kalau dia detik.com, saya yakin teman-teman di handphone itu mungkin ada aplikasi detik.com gitu ya untuk baca berita gitu ya. Artinya jangkauan semakin luas gitu. Itu yang kenapa saya mencoba menulis di beberapa media gitu sehingga harapannya lebih banyak lagi orang tahu apa yang saya pikirkan dan saya jelaskan dengan alasan-alasannya untuk memperkuat ada data-data gitu ya. Sehingga itu dalam petik meyakinkan gitu ya. Ketika orang baca lalu yakin, mudah-mudahan jadi sesuatu kan gitu kira-kira. Nah itulah kira-kira kenapa saya mencoba di The Conversation, di detik.com, di Kompas Media gitu ya. Sehingga harapannya ide-ide tadi makin banyak yang tahu dan bisa jadi berdiskusi bareng, lalu kita cari mana yang pas untuk Indonesia gitu kira-kira. Itu Mbak Lisa. Sorry ini agak panjang nih penjelasannya. Kenapa? Saya senang ya mendengar hal-hal positif seperti ini, Bang David. Kontribusinya Siap. tidak hanya kontribusi yang Bang David berikan sebagai ASN, tapi juga sebagai individu ya. Dan memang Betul. akhirnya bisa menyentuh banyak tokoh kan, sampai menghubungi langsung. Barangkali nanti di Pinang gitu kan, menjadi sesuatu yang lebih tinggi lagi, jadi mantap lah Gitu. itu. Punya ide, kan, nanti punya kewenangan untuk memberikan keputusan dan kebijakan dan lain sebagainya. Wah, hebat. Tadi kan Bang David udah ngejelasin tuh tentang yang detik dan conversation. Ternyata tadi Bang David sebut juga Kompas ya. Bukan Kompasiana, tapi Iya. media Kompas. Yang saya tahu Kompas itu memang menerbitkan tulisan juga berdasarkan gagasan dari tulisannya, bukan penulis pemula atau penulis senior gitu kan. Ini kita Iya. penasaran nih, gagasan apa yang Bang David tuangkan di dalam tulisan di Kompas itu nih Bang? Ceritain dong. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi sebetulnya kalau saya menulis itu saya melihat apa isu-isu yang sedang ramai dibicarakan. Ini yang saya lagi tertarik gitu ya. Kalau orang bilang itu kan ada SEO gitu ya. Jadi ketika orang googling bisa masuk atau dapat ke artikel itu kalau artikel itu memang lagi trending topiknya. Nah, sekarang itu kan lagi rame tentang energi transition gitu ya. Atau bagaimana
kita beramai-ramai untuk menggunakan energi terbarukan gitu ya. Dan kita sekarang jadi presidensinya G20 gitu ya. Ini kan lagi banyak sekali nih pertemuan-pertemuan sebelumnya dan nanti pertemuan puncak di Bali gitu ya. Nah, saya menulis itu yang relevan ke sana. Jadi kalau di kompas.com itu saya menulis misalnya eh, bagaimana Jakarta ini kalau nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara. Apa yang bisa dilakukan supaya tetap menarik, tapi dari sudut pandang energi gitu ya. Saya usulkan gimana kalau Jakarta meniru apa yang dilakukan Canberra gitu ya. Jadi karena saya pernah tinggal di Canberra, saya tahu di sana mereka sudah 100% listriknya dari energi terbarukan dan bisa gitu. Nah, saya membayangkan Jakarta pun bisa. Canberra itu nggak punya pembangkit listrik, sama Jakarta juga nggak punya gitu ya. Kalaupun punya, tentu itu punya PLN yang ada di sekitar pantai utara Jakarta gitu ya, di Muara Karang dan yang lain itu iya. Nah, tetapi poinnya adalah Canberra bisa melakukan memasok listriknya seluruh kegiatan yang menggunakan listrik itu sudah dari energi angin dan energi matahari. Nah, saya membayangkan sebetulnya Jakarta bisa. Nah, dengan cara misalnya Jakarta itu bilang ke PLN, PLN tolong dong saya dedicated PLTA yang di Jawa Barat tuh khusus untuk saya. Panas bumi yang ada di Kamojang untuk saya gitu ya. Jadi Hmm. ibaratnya listrik yang untuk Jakarta itu diklaim atau dikasih stempel gitu ya dengan renewable certificate bahwa itu energi terbarukan. Nah, dengan cara itu pengusaha sekarang kan sudah memulai konsep green business. Artinya Hmm. mereka sangat senang ketika mengklaim saya berusaha dengan menggunakan listrik bersih, tidak ada emisi karbon gitu ya. Tentu produk atau jasa yang saya hasilkan pun adalah green product gitu ya. Nah, dengan label itu, maka nilai jual barang itu bisa lebih tinggi, apalagi ketika diekspor. Contohnya misalnya Nike gitu ya. Nike itu kan membuat alas kaki ya, sepatu, sandal macam-macam gitu ya. Nah, mereka melakukan hal sama, menggunakan listrik bersih dan mengklaim itu green product. Itu membuat nilai Hmm. jual ke mereka. Nah, di media yang lain, di Kompas saya juga masih cerita itu. Sorry, saya balik ke Kompas sedikit ya sebelum pindah ke yang lain. Yang Kompas Ya. itu saya nulis juga gini. Sekarang itu kita membicarakan sustainable tourism gitu ya, atau pariwisata berkelanjutan. Saya Hmm. menuliskan di sana, saya tembak gini, saya kan dari Sumatera Utara ya, lalu saya bilang gini, Danau Toba yang sekarang dijadikan destinasi super prioritas akan lebih Hmm. keren lagi gitu ya, kalau dia 100% listrik terbarukan. Dan bisa gitu. Kenapa? Bayangkan Danau Toba itu di sekelilingnya itu banyak PLTA. Lalu Hmm. banyak ada panas bumi, ya pembangkit panas bumi. Hanya dengan mengklaim gitu ya, tapi ini butuh kebijakan baru tentunya ya. Misalnya Gubernur Sumatera Utara bilang PLN tolong state bahwa semua listrik PLTA ini, listrik panas bumi ini dedicated melistriki Danau Toba dan kegiatan pariwisatanya. Tentu ini keren Hmm. sekali yang punya pariwisata seperti ini di dunia gitu. Bahwa kita punya Danau Toba yang begitu indah, semua orang Ya. beramai-ramai ke sana, lalu kita Betul. bilang lagi ini 100% listrik bersih, tidak ada emisi karbonnya. Itu value yang Marketing. punya pariwisata lain gitu loh. Iya, Bali betul pun nggak betul. bisa mengklaim seperti itu. Nah, tapi Ah. Danau Toba bisa karena dia sebagai apa ya, wisata alam yang memang dia pun memproduksi listrik. Bang, Saya pikir ide-ide yang eh, sulit Bang David, gitu loh, gitu. tadi sedikit buffering. Gimana Bang? Oh, sorry sorry. Jadi Sampai mana ya dia? 4 detik terakhir. Siap siap. Jadi tadi Iya, saya Danau cerita, Toba. Ah, iya, begitu. Danau Toba itu supaya makin dilirik gitu ya dari internasional utamanya, kita state bahwa dia adalah pariwisata dengan energi bersih. Nah, itu salah satu cara branding yang baru yang nggak punya di destinasi pariwisata lain. Gitu. Nah, Wow. ini mungkin bisa jadi gitu ya kalau misalnya ini ditangkap serius gitu oleh yang membaca di sana gitu ya. Saya kan nggak punya akses ya ke gubernur atau apa, tapi saya taruh itu di media.
dengan harapan banyak yang membaca dan ya syukur-syukur dijadikan ini ya pemikiran gitu ya. Karena nggak sulit juga gitu. Kalaupun dihitung secara uang Iya. kecil sekali, nggak terlalu besar gitu ya. Misalnya kebutuhan listrik Danau Toba itu kan tidak tidak terlalu besar sebetulnya. Kira-kira dia eh, inilah anggaplah kebutuhan satu kecamatan mungkin gitu ya untuk lingkup Danau Tobanya saya. Bahkan untuk 3 kabupaten yang melingkupi Danau Toba itu kita state energi terbarukan sumbernya pun bisa. Gitu. Jadi saya Hmm. punya pemikiran ke sana, jangan hanya keindahan alamnya, kita tambah lagi dengan branding Teknologi. kan energi bersihnya gitu. Jadi semakin kuat lah gitu ya ketika promosi-promosi wisata Indonesia di luar negeri. Gitu. Nah itu yang saya tulis di kompas.com. Lalu belakangan kan ada kebijakan konversi kompor gas menjadi kompor listrik gitu ya. Nah saya Hmm. tuliskan di detik.com betul bahwa memang lebih hemat gitu ya. Bahwa menggunakan kompor listrik itu menghemat paling tidak 30%. Misalnya pakai ini biaya bulanan ya. Misalnya ibu-ibu kan tentu lebih paham gitu ya belanja dapur. Kalau menggunakan atau membayar gas kira-kira 200.000 sebulan. Hmm. Nah kalau itu diganti menjadi kompor listrik, itu nggak nyampe 150.000 per bulannya gitu. Jadi ada saving di sana gitu. Jadi ini salah satu benefit. Tetapi kalau kita lihat ke aspek lingkungan, Hmm. ternyata kompor listrik itu tidak seramah kompor gas. Kenapa? Karena memang listrik kita belum didominasi oleh energi terbarukan. Kita masih banyak Hmm. PLTU khususnya di Jawa. Tetapi ini salah satu peluang juga gitu ya bahwa ketika nanti pembangkit listriknya semua diganti dengan energi terbarukan, dengan sendirinya kompor listrik itu menjadi ramah karena sumber listriknya tidak dibakar dari batu bara gitu ya. Jadi memang Hmm. betul di dapur kita lihat gitu ya, kompor gas ya mungkin ada sedikit asap gitu ya. Tetapi kalau kompor listrik kan sama sekali nggak ada asap. Betul nggak ada emisi di dapur gitu ya. Tapi emisinya ada di pembangkit gitu kan. Jadi kalau kita lihat lebih lengkap, ini pun tidak tepat kalau dibilang ramah lingkungan untuk saat ini. Nah, tetapi Iya, itu iya. tentu menjadi semangat gitu ya untuk PLN atau kami di Kementerian Energi untuk melihat ini lebih detail dan oh iya kita memang harus mengganti batu baranya dengan energi air, matahari dan yang lain gitu. Itu kira-kira yang saya tulis di artikel baru-baru ini di media Di selain komunitas. kumparan gitu ya. Oke. Itu ada polemiknya nggak Bang? Misalnya ada yang membantah tulisan Abang, gimana dengan remote area nanti gitu, yang listrik tuh belum masuk gitu, atau Nah, dan lain sebagainya tadi. betul betul. Jadi ini kan tentu seneng gitu ya kalau tulisan kita Nah, itu dikomentarin, tentu itu hal iya, yang iya, kita tunggu gitu. Nah, mungkin ya, mungkin sebetulnya ada yang mungkin membantah, tapi kan harus kalau mengkomen itu harus bikin account gitu ya. Nulis di situ iya. belum tentu orang mau gitu ya. Tetapi memang betul di satu forum-forum gitu ya, di suatu webinar ada pendapat-pendapat seperti itu. Iya gitu bahwa betul untuk daerah-daerah remote area bisa aja orang bilang, "Bang, jangankan kompor listrik, listrik aja belum ada di sini gitu." Ya memang betul begitu gitu. Tapi kan nggak Ada akan yang, terusnya seperti itu gitu kan. iya, iya. Jadi ya banyak lah apa namanya komentar atau input atau masukan atau bahkan kritikan. Saya sangat senang gitu. Justru saya menulis itu supaya menjadi diskursus gitu. Artinya ada Iya, pro iya, iya. kontra dengan kita tahu apa kontranya, kita jadi tahu apa kelemahan pemikiran kita gitu kan. Saya lebih Jadi senang berada di strategi. satu forum diskusi yang banyak kritikusnya gitu, ketimbang yang saya yes gitu. Kenapa? Karena saya banyak belajar gitu ketika banyak yang mengkritik gitu. Jadi itu yang kalau terkait dengan apakah ada yang mengkritik atau mengkomentar berbeda gitu ya. Sejauh Nah, ini belum, tapi paling kalau saya temukan itu ya di diskusi-diskusi yang gitu ya. online gitu, atau Zoom gitu ya, mungkin itu ada. Tapi Bang David strateginya sudah berhasil ya memantik. Jadi isu yang Bang David lemparkan, idenya menjadi gagasan umum gitu kan. Semoga bisa gitu kan menuju Indonesia emas ya, Indonesia maju. Semuanya seperti yang dituliskan Bang David ya kan. Green green apa tadi? Green Green invest, energy.
green product Green gitu ya, green energy. business. Gitu ya. Itu menarik banget tuh Danau Toba. By the way, Tourism gitu. aku kan juga ini kan pejabat percampuran Jawa Batak. Emang Danau Toba Siap. tuh indah banget gitu. Indah banget. Ya, semoga memang bisa menuju gitu ya Indonesia ya Bang ya. Ini by the way, Sobat ASN kalau ada yang mau nanya-nanya, saya yakin Sobat ASN pasti mau menanyakan sesuatu, tanya aja. Nanti Bang David yang akan tanggapi. Ya Bang ya. Kalau Silakan misalnya ada kalau komen atau misalnya mau ini tanya. kalau Sobat ASN belum mau nanya di sini misalnya, mau hubungi Bang David langsung itu kemana Bang? Boleh. Mungkin follow dulu Instagram saya. Oh, kok jadi promosi ya? Mungkin direct message gitu ya. Atau apapun, atau googling nama saya, mungkin ketemu email, kirim lewat email. Sangat-sangat happy lah untuk berdiskusi gitu. Oke, itu emailnya ada di Instagram Bang David ya? Pokoknya pasti akan ketemu lah. Kalau googling di internet David Fernando Silai pasti ketemu. Oh, Bisa LinkedIn, bisa Instagram, bisa ini ya, bisa Facebook, bisa yang lain atau email gitu ya. Tapi umumnya kan kalau mau cepet itu pasti media sosial yang paling cepet ya. Mungkin lewat komentar di iya. sini pun lebih cepat lagi gitu ya. Atau lewat direct message gitu. Bang, ini ada yang komentar nih Bang nih. Dari Vino Pertam. BTW, green energy bisa nggak diterapkan di Kalimantan? Secara di sini masih banyak yang kekurangan listrik. Oh, mirip-mirip tadi ya. Ini mungkin dari Kalimantan nih Bang, ASN, Sobat ASN dari Baik, Kalimantan. Silakan Bang. baik. Terima kasih pertanyaannya ini Pak Vino atau Mas Vino ya. Green energy bisa nggak di Kalimantan? Tentu kalau saya jawab, bisa. Ini jawaban pribadi loh ya, bukan jawaban sebagai Kementerian SDM. Ini jawaban pribadi. Tetapi gini, kita memahami saat ini Kalimantan itu kaya sekali dengan energi batu bara gitu ya. Jadi untuk saat ini kan memang batu baranya yang lebih banyak digunakan. Kenapa? Karena memang sangat murah ya. Jadi bandingkan misalnya PLTU di Jawa dengan di Kalimantan, minimal tidak ada biaya mengantarkan batu bara dari Kalimantan ke Jawa gitu ya. Misalnya kalau biayanya di Jawa itu 6, mungkin di Kalimantan cuma 3 gitu ya. Jadi ibaratnya kira-kira itu sangat murah. Nah, kalau ditanya bisa atau enggak, sangat bisa. Kalimantan itu kan banyak sungai yang besar-besar gitu ya, terutama di utaranya, di Kalimantan Utara. Ada sungai Kayan yang besar sekali, ada sungai Mentarang gitu ya. Belum lagi sungai-sungai yang lain. Jadi ketika itu nanti dibangun pembangkit tenaga listrik, listrik tenaga air ya PLTA, atau mungkin pembangkit yang lain juga bisa kecil-kecil mikrohidro gitu ya. Itu bisa menjadi sumber listrik energi terbarukannya yang rendah karbon gitu ya. Nah, tetapi memang harus dipahami juga dampak lingkungannya juga akan besar. Jadi ini akan selalu menjadi debat dan diskusi, terutama dengan warga setempat, karena gini, kalau misalnya membangun PLTA di Kalimantan Utara, dalam skala besar, kan akan menenggelamkan luasan hektaran hutan gitu ya. Tentu ini sebetulnya dari sisi lingkungan kurang bagus gitu ya, karena akan banyak varietas ini ya pepohonan atau mungkin tumbuhan atau mungkin hewan-hewan liar yang jadi terganggu. Nah itu menjadi salah satu hal yang dikritik oleh aktivis lingkungan. Jadi tidak benar atau mungkin tidak 100% benar bahwa energi air itu ramah lingkungan gitu ya. Tetapi dia terbarukan iya. Tetapi untuk konsep ramah lingkungan itu kita lihat dulu aspek yang mana gitu ya. Misalnya di China ada dulu China itu membangun 10.000 megawatt PLTA. Three George namanya. Jadi itu pun ramai sekali kritik Greenpeace, kritik macam-macam yang dialamatkan ke China waktu itu kira-kira tahun 2010 ya. Itu ramai sekali. Sorry 2008 lah. Nah, tetap saya membayangkan kita bisa jadi di posisi seperti itu. Ketika kita berniat, yuk kita bangun energi terbarukan di Kalimantan besar-besaran, kita bangun PLTA, kita bendung sungai. Nah, tentu ini perlu kajian lingkungannya. Tetapi pada prinsipnya sangat bisa untuk energi terbarukan di Kalimantan.
Itu mungkin jawaban saya. Kalau nanti mau detail mungkin bisa japri atau kita diskusi di forum terpisah. Saya lihat tadi ada tulisan di saya di Kalimantan Utara, iya. Jadi itu bisa, dan karena konteks kita saat ini adalah menulis, mungkin saya nggak akan lebih banyak lagi ya menjawab ya, nanti sayang waktunya untuk agak melebar gitu ya. Mohon maaf nih Mas Vino. Wah, ini harus bikin webinar tersendiri nih, karena Bang David anak pakar nih. Bang, saya juga mau nanya di luar konteks tulis-menulis nih, Bang. Bang David Boleh, boleh. itu tertarik di kelistrikan, motivasinya apa sih, Bang? Boleh tahu nggak? Tapi sebelumnya, terima kasih tadi untuk Kak Vino yang sudah bertanya. Untuk Sobat ASN lainnya yang ingin bertanya kepada Bang David, silahkan ya. Dan yang untuk baru bergabung, selamat bergabung. Kita sedang ngobrol asik nih dengan Bang David, salah satu pemenang lomba ASN periode Mei-Juni 2022. Bang, gimana Bang? Abang bisa tertarik di bidang kelistrikan tuh gimana sih? Pengen tahu, penasaran gitu. Kayaknya tuh Ah, expert banget gitu. baik. Baik, jadi memang ini ya, kalau kenapa tertarik di bidang listrik, ya tentu karena keilmuannya di bidang sana. Saya kan S1-nya teknik elektro dan arus kuat atau power engineering gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang gampangnya itu PLN lah gitu kira-kira ya Pak. Jadi bahasannya itu pembangkitan listrik, eh, transmisi listrik, bagaimana listrik bisa dibangkitkan di entah di mana gitu, entah di hutan, entah di sungai, entah di mana pun, sehingga bisa sampai ke konsumen, kan kurang lebihnya gitu, sampai di rumah kita, sehingga kita bisa ngecas HP, bisa nyalakan lampu dan kegiatan lainnya lah gitu ya. Jadi saya tertarik di bidang itu tentu karena keilmuannya sama dan saya menyenanginya juga gitu ya. Jadi itu, dan Hmm. saya memilih untuk bergabung di pemerintah gitu ya. Artinya bisa saja bergabung di swasta, tapi saya ketika awal lulus langsung memutuskan saya mau ikut di policy makernya. Saya mau buat dalam tanda petik ikut membuat perubahan gitu ya. Karena perubahan itu tentu lebih banyak di regulasi atau kebijakan. Itu sih kurang lebih, Mbak Lisa. Wah, hebat dengan kemampuan yang Bang David miliki, mau bergabung dengan pemerintah untuk membangun Indonesia ya melalui jalur ini. Wah, ini banyak sih ngomong nanti. Sebenarnya obrolan kita bisa berkembang kemana-mana nih, karena dari isi presentasinya apa obrolannya Bang David tuh bisa nyambung ke macam-macam isu, termasuk isu yang baru-baru ini terjadi, banyak ASN yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Kalau kalau melihat kapasitas Bang David ya kan, skill dan pengalamannya gitu kan. Nah ini juga mungkin ada pertanyaan gitu, gak gak beralih ke swasta yang mungkin gitu kan bisa memberikan lebih besar tapi bertahan di pemerintah, bersama-sama membangun bangsa melalui jalur ini, itu hebat banget gitu kan. Tapi saya nggak mau ngebahas itu deh. Tapi ini emang keren banget. Baik Sobat ASN, silahkan kalau ingin bertanya kepada Bang David, apapun itu ya Bang ya, selama tidak Silakan, mengandung boleh. sara ya. Bang David, membagi waktu nih antara menulis, kemudian bekerja, belajar ya, kan lagi menempuh dokter ya, itu kan nggak mudah juga gitu. Gimana tuh cara bagi waktunya Bang? Baik, ini pertanyaan yang ini ya, mudah tapi sulit jawabannya gitu ya. Bagaimana bagi waktu? Tentu gini, kalau menulis ini kan sebetulnya kalau bagi saya ya bukan hal utama, tetapi saya menyenangi menulis. Jadi saya ketika dulu 2011 sampai 2016 itu saya aktif menulis di buletin kantor. Saya cuma menargetkan nggak muluk-muluk, satu tulisan setiap 3 bulan. Jadi saya nggak terlalu terbebani lah gitu ya. Jadi saya lihat buletin itu terbit 4 kali dalam setahun, ya sudah berarti saya satu dalam 3 bulan juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi makin ke sini tentunya saya punya pemikiran lain. Jadi bagi saya pribadi tentu kita kan punya banyak ide-ide, punya pemikiran-pemikiran yang klaster-klasternya beda. Dalam arti gini, kalau ide yang lebih serius, itu ya, artinya sifatnya adalah punya suatu gagasan, lalu ada alasan-alasannya, ada data-data yang kuat,
itu saya akan taruh di media yang serius gitu ya, ibaratnya kayak Kompas atau Detik atau yang lain atau Jakarta Post, karena saya berharap gagasan itu nyampe dan membuat diskusi-diskusi baru. Atau mungkin bisa saja saya diajak berdiskusi dengan beberapa kali belakangan ini juga terjadi gitu ya. Lalu ada juga yang sifatnya informasi. Jadi saya mempunyai suatu pengalaman, contohnya yang saya tulis di Kumparan kemarin lah gitu ya. Bagaimana eh, aman dari denda PLN ketika membeli rumah bekas. Ini sebetulnya kan bukan opini ya, lebih ke saya cerita pengalaman saya karena banyak sekali sebetulnya ini terjadi dan tidak dipublisi ini aja ya, tidak ramai aja di media sosial. Nah, orang kan ada sebagian mengalami itu malu gitu ya kalau harus upload gitu. Kayak aib ngapain saya rame-rame gitu ya. Tetapi ini banyak sekali terjadi. Jadi orang membeli rumah nggak tahu bahwa listriknya itu sudah bermasalah dan merasa fine-fine aja. Lalu ketika dikontrakkan kembali ke orang lain atau ditempati sendiri, timbullah masalah gitu ya. Tahu-tahu dapat tagihan denda. Karena nggak aware bahwa ibaratnya kalau kita beli mobil lah gitu ya atau beli motor kan tentu dicek dulu di bengkel gitu ya, bener nggak sih semuanya berfungsi baik gitu. Nah, kurang lebih sebetulnya sesederhana itu analoginya dengan rumah gitu ya, coba dicek apa iya instalasi listriknya aman. Nah, itu juga yang saya coba terapkan di tulisan-tulisan di media yang nggak terlalu berat lah gitu ya, seperti Kumparan nggak terlalu berat gitu ya, jadi kita bisa menuliskan hal-hal seperti itu dengan mudah. Belum tentu kita bisa melakukan itu di media seperti Detik atau Kompas, ya kan, itu nggak ada ruang untuk itu. Tapi untuk yang sifatnya informasi, cerita pengalaman, kumparan.com ini sangat tepat gitu, dan saya yakin teman-teman ASN pun punya banyak sekali pengalaman yang bisa dibagikan gitu. Saya memang berbagi cerita itu dulu pengalaman saya setahun 2 tahun pertama menjadi PNS, mengapa namanya mengadvokasi atau menerima pengaduan-pengaduan, dimarah-marahi konsumen, dimarahi masyarakat gitu ya, kita dengerin gitu ya. Lalu saya pikir supaya nggak seperti ini ada lagi 10 tahun dari yang dulu itu, ya saya tuliskan aja gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat mereka lebih udah dapat info lah gitu ya, sebelum jual beli rumah. Atau mungkin pun sudah menghadapi denda tadi, seperti apa yang bisa dilakukan. Ternyata banyak hal yang tidak tahu publik. Ternyata bisa dicicil gitu ya. Atau ternyata boleh juga keberatan gitu. Saya nggak terima kok saya dituduh. Ada juga mekanismenya. Tetapi tidak banyak orang tahu. Nah, itu saya tuliskan di ketika kemarin lomba itu. Saya sebetulnya menulis kurang lebih 18 artikel. Cuman nggak tahu kenapa cuma ditulis 12. Mungkin apa lupa kasih label atau apa gitu ya. Mungkin itu banyak sekali sebetulnya info-info yang sifatnya pengalaman saya, yang saya pikir supaya orang nggak mengalami itu saya tuliskan. Jadi itu cara-cara kita, saya pikir menjadi ASN pun bisa berbagi banyak hal, orang-orang kesehatan misalnya ya, atau mungkin punya pengalaman sebagai orang tua. Saya pikir ini kan sangat relevan gitu ya, misalnya kita keluarga-keluarga baru, keluarga baru tentu gimana sih ngadepin anak tantrum misalnya gitu ya, atau gimana sih ngadepin anak yang tiba-tiba demam malam-malam gitu, kan banyak sekali kita nggak tahu harus berbuat apa. Dan saya pikir teman-teman di bidang kesehatan sangat bisa menuliskan itu gitu ya, dan di bidang psikologi atau ke bidang lainnya lah gitu. Saya pikir kita inilah ramaikan media itu dengan berita-berita positif supaya hoaxnya nggak lebih banyak gitu kira-kira. Jadi kita inilah ibaratnya itu viralkan gitu hal-hal baik kan itu. Betul, betul. Jadi kita Gitu Mbak menyebarkan virus Lisa. kebaikan, bukan virus. Betul. Berbagi Bang, vaksin lah gitu ya, jangan virusnya gitu iya ya. betul-betul. Berbagi vaksin ya, untuk menghalau virus-virus mematikan hoax tadi ya. Iya, Bang, iya. ini dari Vino 46 komentar lagi. Ditunggu Bang, gebrakan dari ESDM untuk pemenuhan kebutuhan apa nih? Kebutuhan listrik di remote area Kalimantan. Jujur Bang, gak enak hidup tanpa listrik dan sinyal. Bertahun-tahun merasakan tinggal di sana. Terus kemudian, Betul, betul. dari ESDM Writers. Wah, halo ESDM Writers. Terima kasih sudah bergabung. Ini kayaknya komunitasnya Bang David ya? Ya, ada komunitas ini ya, komunitas informal lah gitu ya. Jadi grup chat yang banyak diskusi, SDM Writers namanya. Jadi kita yang suka nulis di media atau mungkin pengen belajar nulis, nah boleh gabung di situ. Tapi syaratnya ya pegawai SDM. Harus ESDM ya.
Nah, ini komentar kayaknya mending adain webinar dong, Bang David. Banyak ilmunya yang harus di-sharing ini. Kok saya setuju banget. Barangkali nanti AS Education bisa memfasilitasi webinar gitu kan. Dengan narasumber Siap. Bang David kelistrikan ya. Kemudian, wah banyak nih yang baru bergabung. Oke. Dari Vino 46 juga katanya banyak yang mau diceritain. Baik, Bang David, kalau untuk satu Siap. tulisan, taruhlah tulisan yang Bang David menangkan di kumparan kemarin tentang tips tadi ya, tips membeli rumah baru gitu kan, beli rumah. Nah, itu satu tulisan itu berapa durasinya untuk menyelesaikan, Bang? Untuk yang tips membeli rumah Oh, bekas baik, ambil baik, benda PLN tadi baik, itu loh. baik. Jadi ini sebetulnya masih relate ya dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana bagi waktu gitu ya. Tadi sebetulnya belum terjawab Ya. konkret ya. Tapi secara prinsip, saya bagi waktu itu, nulis ini disambi-sambi, bukan hal utama. Kalau mau jujur, itu mungkin statement saya gitu ya. Jadi, bagi waktunya, saya tidak punya slot khusus, tetapi misalnya, ketika nunggu anak selesai les gitu ya, atau sambil eh, di perjalanan di bus gitu sambil ngetik-ngetik gitu saya nggak bisa tidur juga di bus gitu ya atau di kereta itu saya sambil ngetik atau di pesawat gitu ya itu saya manfaatkan buat draftingnya lalu ketika nanti sampai di itu kan pakai HP gitu ya nanti di laptop dirapihin ditambah gambar macam-macam gitu nah kalau tadi ke eh, pertanyaan yang ini eh, agak gimana gitu ya eh, menulis ini kan banyak sebetulnya harus banyak baca. Jadi ketika kita banyak referensi, kita jadi punya gagasan atau berbeda pendapat dengan yang kita baca, bahkan dari berita, dari koran, dari apapun itu bisa kita tulis. Atau dari pengaduan-pengaduan kan suka ada surat pembaca gitu ya. Itu pun ternyata kita tahu ini nggak perlu terjadi nih kalau orang-orang diinformasikan bagaimana mengatasinya. Nah itu eh, mendapatkan ide-ide tulisan gitu ya. Lalu berapa jam tadi menulis tulisan itu, ada tulisan yang 1 jam selesai, ada yang 2 jam selesai, ada yang 3 jam selesai, beda-beda sebetulnya. Tetapi saya tidak mau sebetulnya lebih dari 1 jam berada di depan laptop. Jadi kadang-kadang saya tulis dulu setengah gitu ya di pagi-pagi, lalu nanti sambil-sambil nanti siang saya lanjut lagi, agak sore saya lanjut lagi gitu. Ada yang ketika lancar gitu ya, banyak sekali gitu. Ternyata saya hitung menjadi 2.000 kata. Nah, ada yang saya bagi 3 untuk kumparan itu. Jadi saya taruh kayak series gitu ya. 1/3 judul pertama, lalu 2/3, 3/3. Jadi satu ide itu kalau ditaruh semua satu judul membosankan. Orang capek itu Hmm. bacanya itu. Jadi kan kalau kumparan itu kan tipsnya 600 kata minimal gitu ya. Dan menurut saya itu ideal. Ketika di HP paling next-nya itu 3 kali gitu ya. Jadi halaman 1, halaman 2 nanti selesai. Orang kalau udah halaman keempat itu udah males. Jadi itu saya pikir kalau saya taruh jadi satu ini bisa 9 kali 9 page nih gitu kalau di HP gitu ya. Jadi saya taruh itu jadi 3. Jadi kalau berapa lama pertulisan itu beda-beda. Tergantung pas kita mikirnya lancar gitu ya. Itu cepat sekali gitu. Jadi bisa sejam tadi selesai. Kalau agak mandek biasanya itu karena dibaca lagi sih itu ya. Ketika dibaca kayaknya masih kurang ini, kayaknya kurang bagus ini gitu. Jadi itu yang buat lebih lama. Jadi tulisan saya itu pun kalau mau jujur ada yang serius saya tulis ada yang enggak juga gitu ya jadi saya tulis saya sesuka saya gitu yang penting kan juga di kumparan nggak ketat-ketat amat gitu ya kayak di Detik atau di Kompas saya taruh aja di situ yang penting bagi saya adalah pengetahuan itu nyampe ke pembaca masalah mungkin ada typo atau ada SPOK yang kurang pas itu hal lain lah gitu ya ya anggap aja kita lagi kayak gini lah ngobrol live IG kan kita sebetulnya nggak ada SPOK kan di bahasa lisan kita ini gitu ya ada tapi mungkin ada yang nggak lengkap gitu ya tapi orang ngerti juga kok gitu loh apa bedanya dengan tulisan tadi gitu ya jadi itulah kalau disebut berapa jam satu tulisan itu mungkin sangat relatif ya beda-beda Hmm. tingkat kesulitan atau kalau sifatnya hal yang kita kuasain hal yang kita kerjakan sehari itu cepat sekali. Tapi kalau kita Hmm. coba menganalisa fenomena lain yang sebetulnya bukan hari-hari kita lakukan itu agak butuh mikir dan butuh nyari data untuk memperkuat tulisan kita. Itu Mbak Lisa. Hmm. Itu tentatif ya Bang ya, tergantung
kondisi, ada nggak distraksi dan kepakarannya tadi ya Bang ya. Nah, Betul, betul. ini selamat bergabung untuk Sobat ASN yang baru bergabung. Kita sedang ngobrolin tentang tips menulis. Jadi Bang David adalah pemenang lomba menulis ASN menulis periode Mei Juni 2022. Beliau juga pakar di ketenagalistrikan Kementerian SDM. Kalau yang baru bergabung nanti kan rekamannya kita share nih di ASN Nation. Silakan diputar lagi dari awal. Tadi kita juga sudah menyebutkan profil dan latar belakang Bang David gitu. Dan banyak banget hal-hal inspirasi yang bisa kita kantongin nih dari pengalamannya Bang David, Sobat ASN. Pokoknya ini benar-benar membangkitkan semangat kita gitu ya untuk terus maju dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk bangsa ini. Bang David, yang Siap. akan Bang David sampaikan nih, harapan Bang David terhadap ASN menulis, kemudian Sobat ASN dalam kaitannya membangun kompetensi menulis yang pada akhirnya memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Gimana nih Bang? Baik, baik, baik. Makasih Mbak Lisa. Jadi mungkin saya punya pendapat gini. Terkait dengan kompetensi ASN gitu ya. Saya sangat yakin teman-teman itu pinter-pinter semua. Tetapi seperti saya sebutkan di awal, mungkin saya karena duluan nulis saja gitu. Jadi saya mungkin mengajak ke teman-teman gitu ya. Saya yakin apapun itu pengetahuan yang baik utamanya gitu ya. Ayo kita tularkan ke sekitar kita, ke siapapun, karena bisa jadi tulisan kita itu menyelamatkan mereka gitu ya. Jadi bisa mencegah mereka tidak mengalami kesulitan. Misalnya kayak tulisan tadi saya itu tips aman dari denda PLN ketika beli rumah bekas gitu ya. Nah itu kan salah satu supaya mengurangi lah, mungkin nggak akan semua orang selamat, tapi paling tidak satu dua karena baca itu jadi tidak perlu mengalami hal tidak mengenakkan gitu ya. Nah juga saya mau bilang gini, teman-teman itu utamanya yang muda-muda ya, saya sangat meyakini kemampuan menulis ini akan banyak menolong kita di masa depan. Ada yang mungkin tidak langsung terasa sekarang, tapi yakinlah 5 tahun, 10 tahun dari sekarang itu akan berguna. Misalnya gini, coba teman-teman kalau lihat jenjang karir gitu ya. Kalau tentunya yang fungsional, ada angka kredit gitu ya dari menulis gitu ya. Itu kan sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi kita bisa mempercepat poin-poin kita supaya naik pangkat atau naik jabatan. Ya kan? Lalu jangan lupa juga kalau misalnya sudah di jenjang yang lebih tinggi mungkin pimpinan pratama gitu ya. Saya lihat itu belum pernah sih ikut gitu ya. Tapi saya yakin akan menuju ke sana. Misalnya ada kan yang dia interview lalu menulis esai. Nah, dengan sekarang kita mengasah kemampuan menulis, saya pikir esai kita itu akan keren nanti, gitu kan, kira-kira. Jadi, bisa jadi itu menjadi pembeda dari calon yang lain, gitu, yang sedang seleksi, misalnya itu. Nah, lalu, saya juga pengen ngajak, saya sangat yakin banyak sekali peneliti-peneliti Bang, ngajar, buffering, fungsional keahlian lain, seperti sinyalnya mungkin kurang oke ya. Bang, Saya ya tadi sampai banyak mana sekali ya? peneliti. Oh ya, Oh, selamat jadi bergabung asnacademy.id. wah, terima kasih banyak yang bergabung. Nah, saya yakin gitu ya banyak peneliti kita, banyak dosen-dosen, banyak widyaswara atau fungsional keahlian lain yang punya pengetahuan yang sangat layak lah dibagikan. Misalnya kayak kemarin nah di lomba kumparan itu saya lihat itu ada Pak Sukron gitu ya, dia saya lihat kan trainer productivity gitu ya. Banyak sekali memberi motivasi-motivasi. Saya pikir itu keren gitu. Ada juga Dr. Marisa gitu ya, menceritakan bagaimana menghadapi kalau TBC gitu, gimana kita bisa mencegah. Itu saya pikir itu emang kita harus banyak menulis seperti itu supaya orang semakin banyak tahu. Atau mungkin Pak Suryadi juga gitu ya, dia menuliskan bagaimana reparasi AC karena dia memberi training di sana. Itu saya pikir pengetahuan-pengetahuan yang memang dibutuhkan masyarakat gitu ya. Jadi dengan kita menuliskan banyak hal baik, saya yakin selain itu memperbaiki citra kita sebagai ASN gitu ya, yang mohon maaf sering dicitrakan dalam tanda petik males gitu ya,
atau banyak hal-hal negatif lain. Tapi kalau kita bisa memberikan kebaikan melalui tulisan, saya sangat yakin itu akan sedikit banyak merubah citra masyarakat terhadap kita, para ASN gitu ya. Dan tentu ini tidak tertutup untuk teman-teman lain yang bukan ASN pun gitu ya. Ayolah kita juga menulis ketika kita yakin ilmu kita itu berguna buat orang lain, belum banyak diketahui orang lain, punya kebaruan, itu sangat akan memberi pengaruh, entah itu di individu, atau mungkin dalam skala kebijakan atau skala nasional gitu. Saya pikir itu, ayo kita sama-sama nulis, tularkan kebaikan lah gitu melalui tulisan kita. Mungkin itu Mbak Lisa. Wah, Sobat ASN, mari menulis untuk menyebarkan vaksin kebaikan tadi ya, kata Bang David. Itulah tadi motivasi buat kita semua. Jadi kita sebagai ASN bisa banget gitu untuk turut serta membangun bangsa ini melalui banyak hal, salah satunya lewat menulis. Untuk yang baru bergabung, jangan khawatir, jangan sedih, nanti bisa dilihat lagi rekaman video ini dari awal karena akan kita publish di ASN Nation. Kayak gitu. Dan sekalian promosi tentang program ASN Menulis nih ya. Jadi program ASN Menulis itu diadakan setiap bulan dengan Coach Fatur Rahman. Gimana biar bisa tahu jadwalnya? Tentu aja follow Instagram ASN Nation dan juga ASN Menulis. Nanti kalau kalian ikutin pelatihan ASN Menulis, bisa loh jadi kayak Bang David dan juga kakak-kakak lainnya yang sudah aktif menulis di Kumparan, Detik, Media Indonesia, Kompas, dan lain-lain. Salah satu cara kita menyebarkan kebaikan melalui menulis, kayak gitu. Ingat, follow ASN Nation dan ASN Menulis ya, Sobat ASN. Bang, sekalian closing statement nih dari Abang kayaknya nih. Kita udah lebih waktunya, nggak apa-apa ya Bang, diganggu. Oh iya ya. Nggak apa-apa, siap. Sampai lupa ya, udah lewat jam 11. Baik, baik. Makasih Mbak Lisa. Ini saya berasa di ada studio ini nih, radio nih. Kalau dari cara Mbak Lisa ini ya, memandu acara kita gitu. Keren sekali, makasih Mbak Lisa. Nah, saya mungkin mau bilang gini. Saya sangat menyukai satu quote dari almarhum Presiden B.J. Habibie. Saya mengagumi beliau. Dan saya sangat suka satu quote-nya beliau gini. Kalau bukan kita anak bangsa, siapa lagi? Tidak mungkin bangsa lain datang membangun Indonesia. Ini salah satu quote yang saya selalu pegang dan menjaga saya tetap menjadi ASN juga gitu ya. Nah, saya berharap di kita semua para ASN gitu dan juga teman-teman yang join di sini yang mungkin non ASN juga, ayo kita tularkan kebaikan, kita nulis di media atau mungkin pun di status, nggak apa-apa gitu ya, status Facebook, status WhatsApp, hal-hal baik yang ketika orang baca memberi energi positif gitu. Nah, saya sangat meyakini menulis itu memberi banyak kebaikan sekaligus mengabadikan ide-ide dan pemikiran kita yang mudah-mudahan terus memberi kebaikan tidak hari ini, besok atau lusa atau seterusnya gitu ya. Dan tentu kalau punya rasa tidak percaya diri, belum yakin bisa menulis dengan baik, tadi Mbak Lisa sudah sampaikan, ayo ikut kelas ASN menulis gitu ya. Jadi saya pikir ini keren sekali. Jadi program-program pelatihan menulis, lalu diskusi-diskusi inspiratif seperti ini, sangat oke lah. Saya sangat appreciate ke ASN Nation gitu dan juga ASN menulis, Mbak Lisa dan timnya gitu ya, termasuk Coach Fatur, Chief Lutfi gitu ya, kita semua. Semoga sehat terus dan ayo kita menulis untuk kebaikan. Terima kasih Mbak Lisa. Sama-sama Bang David. Saya juga nih mewakili ASN Nation dan juga ASN Menulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang David yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua, dengan Sobat ASN. Kita banyak mendapatkan hal-hal yang baik dan penting, tidak hanya seputar menulis ya Bang ya, tapi juga informasi tentang kelistrikan gitu, di mana selama ini kita tuh nggak tahu ternyata ada banyak hal yang bisa diambil dari energi apa tadi ya, dari green energy tadi ya, terkait dengan kelistrikan tadi. Sekali lagi terima kasih untuk Bang David, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk
Sobat ASN yang sudah setia menemani ngobrol asik kita bersama Bang David. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tentu aja dengan narasumber yang luar biasa. Kita berikan tepuk Baik. tangan dulu nih untuk Bang David. Terima kasih Mbak Lisa, makasih Sobat ASN yang sudah join. Sehat selalu. Ya, kami pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bang.